Hai, apa kabar pemirsa Silampari TV? Jumpa lagi dalam investigasi mengungkap fakta di balik peristiwa. Malam ini investigasi akan menguak peristiwa anak jalanan atau anjal yang meresahkan warga Lubuk Linggau. Anjal yang biasa sering ditemui di perempatan lampu merah yang sering meminta uang dengan pengguna jalan. Bagaimana ini dapat terjadi? Saksikan di investigasi malam ini. Pemirsa, malam ini investigasi akan mengangkat kasus anjal yang meresahkan para pengguna jalan. Anjal yang sangat mudah dijumpai di kota Lubuk Linggau, tepatnya di perempatan lampu merah. Mereka memilih mengemis di jalanan dengan alasan karena mudah mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. Berbagai cara mereka lakukan agar mendapatkan belas kasihan dari pengendara yang berhenti di setiap lampu merah yang ada. Mulai dari memamerkan kekurangan pada tubuhnya, mengecat seluruh tubuhnya menggunakan cat, serta juga sampai membawa anak bayi untuk mendapatkan belas kasihan pengendara yang melintas. Salah seorang ojek online, Aditya, mengatakan, untuk anjal yang biasa di lampu merah sangat meresahkan karena sering meminta uang pada pengguna jalan. Sering berdiri di tengah jalan, takutnya saat lampu sudah hijau, mereka dapat terserempet motor pengendara. Harapannya, anak jalanan ini dapat diarahkan dan diberi teguran dari pihak pemerintah kota. Kalau menurut aku agak meresahkan kalau untuk pengguna jalan yang lewat kan, soalnya dia tuh galak ganggu jalan, galak berhenti di depan-depan ruko tempat orang kan. Menurut aku sih itu mbak, harapannya sih ya ditegur aja kan, ditegur aja kalau untuk anak-anak pang kayak gitu. Sementara itu, Kabid Rehabilitas Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau, Fahmi Zuriansa, mengatakan untuk anjal pada tahap pertama Dinas Sosial memberikan peringatan agar tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi di lampu merah. Karena itu sudah melanggar perda dan mengganggu ketertiban umum. Dan pihak Dinsos juga sudah melakukan sosialisasi masyarakat agar tidak memberikan sedekah di tengah jalan. Jika ingin memberikan sedekah, berikanlah langsung di lembaga resmi, jangan di tengah jalan seperti lampu merah. Kalau untuk anak jalanan sebenarnya dari pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam Perda nomor 15 tahun 2017 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, bahwa tindakan itu bisa berupa persuasif, represif, kemudian baru rehabilitasi. Kalau yang persuasif itu sifatnya himbauan, mengingatkan, sosialisasi, menginformasikan bahwa tindakan yang dilakukan pada pengamen ataupun anak jalanan di tengah jalan atau di simpang lampu merah itu tidak dibenarkan atau menyalahi peraturan daerah Kota Lubuk Linggau. Kemudian juga di samping itu membahayakan bagi mereka, membahayakan bagi anak jalanan ataupun pengamen ataupun yang meminta sumbangan, secara keamanan itu sangat tidak aman bagi mereka. Nah, kemudian tindakannya apa? Yang pertama tadi persuasif, sifatnya himbauan untuk tidak melakukan, termasuk juga bagi pengguna jalan untuk tidak memberikan apapun bentuknya, baik itu uang, sedekah dan lain sebagainya di tengah jalan. Bukan berarti melarang, tetapi silahkan kalau mau menyampaikan sedekah atau bantuan itu langsung di tempat yang benar, dengan orang yang benar juga. Kemudian yang kedua, seandainya secara persuasif itu masih tidak diindahkan, maka sifatnya dilakukan tindakan represif. Represif itu berupa penjangkauan ataupun penertiban yang dilaksanakan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, kemudian anak-anak tersebut
ditertibkan. Dalam prosesnya nanti akan dilakukan asesmen. Asesmen itu menanyakan tentang kondisinya, keluarganya, masalahnya apa sehingga dia harus turun ke jalan. Nah, kemudian setelah di asesmen kita akan lakukan pendekatan secara persuasif juga dengan mengajak keluarga atau orang tua yang menjadi penanggung jawabnya untuk mengingatkan agar anaknya tidak lagi turun ke jalan, karena satu sisi membahayakan dirinya, juga yang kedua juga melanggar peraturan daerah seperti itu. Kalau kemudian tindakan selanjutnya, kalau seandainya setelah proses represif dan di asesmen kemudian mereka membuat perjanjian bahwa mereka tidak akan melakukan lagi, disaksikan oleh pemerintahan setempat di mana mereka tinggal atau keluarganya. Kalau memang tidak memungkinkan dilakukan secara persuasif, maka bisa dilaksanakan tindakan secara rehabilitasi atau dititipkan kepada lembaga kesejahteraan sosial dalam bentuk panti ataupun rumah singgah. Nanti di situ mereka akan dididik baik itu secara mental, spiritual, termasuk juga secara sosial. Pemirsa, demikian investigasi Sabtu malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Investigasi mengungkap fakta di balik peristiwa.